Halo sobat, jumpa lagi di channel Hari Solo Epic. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, bahagia dan sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan masih mengisahkan tentang sejarah Majapahit, yaitu tentang Gajah Mada dengan Sumpah Palapa. Sobat semua yang baru mampir di channel ini, silahkan untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share untuk lebih semangat lagi kami mengupload video-video yang baru. Terima kasih sobat. Selamat menikmati. Salam budaya. Gajah Mada, tokoh legendaris kerajaan Majapahit yang bersama Raja Yamuruk menorehkan tinta emas kejayaan Majapahit. Siapa dan dari mana asal-usul Gajah Mada masih belum jelas, seakan diliputi tabir misteri. Ada yang berpendapat dia keturunan dari rakyat biasa yang meniti karir dari bawah. Ada pula yang mengatakan ia anak dari Gajah Pagon, perwira dari tentara Singasari. Saat itu Gajah Pagon terluka ketika menyerang Jayakatwang dan oleh Raden Wijaya dititipkan ke kepala desa Pandaan. Mungkin Gajah Pagon kemudian menikah dengan putri kepala desa Pandaan, mempunyai anak Gajah Mada, mengabdi ke kerajaan Majapahit. Karirnya mulai menanjak sejak peristiwa pemberontakan Kuti, di mana ia sebagai bekel yang mengepalai pasukan Bayangkari bertindak cepat menyelamatkan Jayanegara dan berhasil menumpas pemberontakan Kuti. Gajah Mada dianugerahi jabatan sebagai Patih Kahuripan, mendampingi Rani Tribuana Tunggadewi. 2 tahun kemudian diangkat menjadi Patih Daha menggantikan Aryo Tilam yang wafat karena sakit. Pengangkatan ini membawa Gajah Mada masuk ke strata sosial elit Majapahit. Sosok Gajah Mada digambarkan seorang yang berbicara tajam atau tegas, jujur, tulus ikhlas, serta berpikiran sehat. Setelah mangkatnya Jayanegara, Aryo Tadah yang menjabat sebagai Mahapatih Amangkubumi mengajukan pengunduran diri karena merasa sudah tua dan sakit-sakitan. Dia menunjuk Gajah Mada sebagai penggantinya. Gajah Mada tidak serta-merta menyetujui penunjukannya, tetapi ia ingin mempersembahkan jasa dulu sebelum menerima penunjukan itu. Setelah pemberontakan Sadeng dan Geta dapat teratasi, Gajah Mada baru bersedia menduduki jabatan Mahapatih Amangkubumi. Peristiwa pengangkatan Gajah Mada menjadi Mahapatih Amangkubumi pada tahun 1258 Saka atau 1334 Masehi. Gajah Mada mengucapkan sumpah bahwa ia tidak akan menikmati palapa sebelum dapat menaklukkan Nusantara. Sebagaimana tertulis dalam kitab Pararaton berbunyi sebagai berikut.
Sira Gajah Mada pepatih Mangkubumi, tan ayun amukti palapa. Sira Gajah Mada lamun wus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa. Yang bila diartikan bunyinya, Gajah Mada sang Mahapatih tak akan menikmati palapa. Berkata Gajah Mada, selama aku belum menyatukan Nusantara, aku takkan menikmati palapa. Sebelum aku mengalahkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sumba, Palembang, Tumasik, aku takkan mencicipi palapa. Palapa atau rempah-rempah dapat diartikan kenikmatan duniawi. Gajah Mada tidak akan menikmati kemegahan atau segala kenikmatan dunia sebelum dapat menaklukkan Nusantara. Sumpah Gajah Mada itu menimbulkan kegemparan di kalangan petinggi Majapahit. Di antaranya Rakembar, Rabanyak, Jabung Tarewes, dan Lembu Peteng merespon negatif. Mereka menertawakan Gajah Mada hingga membuat Gajah Mada sangat marah dan menaruh dendam kepada mereka. Gajah Mada pun meninggalkan Paseban dan terus pergi menghadap Betara Kahuripan Tribuana Tunggadewi. Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 hingga 1357 Masehi. Bahkan nama-nama negara yang ditundukkan jauh lebih banyak daripada yang disampaikan dalam Sumpah Palapa. Setelah Tribuana Tunggadewi digantikan oleh putranya Hayam Wuruk yang naik tahta pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur. Terdapat dua wilayah di Pulau Jawa yang terbebas dari invasi Majapahit, yaitu Pulau Madura dan Kerajaan Sunda. Karena kedua wilayah itu mempunyai keterkaitan yang erat dengan pendiri Kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya.